Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidan Tiara Mona Lisa. Kali ini di video ini saya akan membahas soal-soal P3K. Semoga teman-teman tahun ini lulus ya, amin. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Langsung saja kita akan bahas soal nomor pertama. Seorang wanita usia 26 tahun datang ke PPM untuk melahirkan. Usia kehamilan cukup bulan. Pukul 8 pagi dilakukan periksa dalam dengan pembukaan 3 cm. HIS 2 kali dalam 10 menit lama 35 detik. 4 jam berikutnya pembukaan serviks tetap 3 cm. Dan setelah itu 4 jam berikutnya pembukaan serviks 5 cm. Pertanyaannya, apakah keputusan klinis yang tepat pada kasus di atas? A. Segera lakukan induksi. B. Observasi dilatasi serviks dengan partograf. C. Melakukan pemeriksaan dalam sewaktu-waktu. D. Segera pecahkan ketuban untuk mempercepat pembukaan serviks. E. Segera merujuk apabila dilatasi serviks di kanan garis waspada partograf. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas seorang wanita ingin melahirkan di BPM dan pukul pagi setelah diperiksa pembukaannya 3 cm, selanjutnya 4 jam kemudian diperiksa lagi tetap 3 cm. Dan setelah itu 4 jam kemudian ternyata pembukaan serviks 5 cm. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan klinis yang tepat pada kasus di atas? A. Segera melakukan induksi, itu tidak ya, itu tidak dianjurkan karena itu juga pembukaan 5 dan tidak dianjurkan juga dalam persalinan normal. B. Observasi dilatasi serviks dengan partograf. Nah, itu jawabannya ya. Jawabannya B. Observasi dilatasi serviks dengan partograf. Karena di situ pembukaannya sudah masuk 5 cm, jadi bisa dicatat di partograf. Yang C. Melakukan pemeriksaan dalam sewaktu-waktu, itu tidak boleh ya. Karena dalam pemeriksaan dalam harus 4 jam sekali. Jangan sampai sewaktu-waktu, sampai sejam sekali ataupun 2 jam sekali, itu tidak boleh. Yang D. Segera pecahkan ketuban untuk mempercepat pembukaan serviks, juga itu tidak. Karena pembukanya masih 5 cm, tidak 10 cm atau pembukanya lengkap. Yang E. Segera merujuk apabila dilatasi serviks di kanan garis waspada partograf, itu juga tidak karena ibunya masih pembukaan 5 cm. Jadi jawabannya adalah B. Observasi dilatasi serviks dengan partograf. Lanjut kita akan bahas soal nomor 2. Nyonya A usia 24 tahun, G1, P0, A0, hamil 39 minggu datang ke bidan. Mengeluh kencang-kencang, perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Pertanyaannya, diagnosa sesuai kasus di atas adalah A. Ruptur uteri, B. Placenta previa, C. Inersia uteri primer, D. Solusio placenta, E. Ruptur uteri iminen. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas Nyonya A hamil 39 minggu datang ke bidan mengeluh kencang-kencang, perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah diperiksa, perut teraba keras, denyut nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat, itu di garis bawah ya. Lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat dan kontraksinya uterus terus-menerus yang sangat kuat. Nah, diagnosanya apa tuh teman-teman? A. Ruptur uteri adalah rahim robek yang seringkali terjadi akibat komplikasi saat persalinan normal. Yang A kita keep dulu. Yang B, placenta previa, itu bukan ya, karena placenta previa biasanya pendarahan, namun tidak ada lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat, jadi itu bukan. Yang C, inersia uteri primer, itu juga bukan. Inersia uteri primer adalah jika HIS lemah dari awal persalinan.
D. Solusio plasenta adalah kondisi ketika sebagian atau keseluruhan plasenta lepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Tapi ciri khasnya bukan teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat, jadi itu bukan ya. E. Ruptur uteri iminen atau kerobekan rahim mengancam adalah suatu keadaan di mana rahim telah menunjukkan tanda yang jelas akan mengalami ruptur, yakni dijumpai lingkaran retraksi band yang semakin tinggi melewati batas pertengahan antara simfisis pubis dengan pusat. Jadi jawabannya adalah E. Ruptur uteri iminen. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3. Seorang ibu usia 27 tahun dilakukan kunjungan rumah. Hari ketiga, ibu mengeluh ASI baru keluar sedikit dan puting terasa nyeri ketika menyusui. Ibu menjadi takut untuk menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal, puting susu tampak lecet kemerahan. Pertanyaannya, apakah Penkes yang dapat diberikan pada kasus tersebut? A. Menunjuk ibu untuk pengobatan. B. Menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya. C. Menganjurkan ibu membersihkan puting dengan air hangat. D. Menganjurkan ibu istirahat menyusui sampai putingnya sembuh. E. Menganjurkan ibu untuk menggunakan susu formula sementara. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas seorang bidan berkunjung pada ibu bersalin baru 3 hari. Namun ia mengeluh ASI baru keluar sedikit dan puting terasa nyeri ketika menyusui. Nah, pertanyaannya, apakah Penkes yang dapat diberikan pada kasus tersebut? Nah, jawabannya apa nih teman-teman? Jawabannya adalah B ya, menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya. Namun dilakukan juga cara menyusui dengan baik dan benar. Jadi jawabannya B, menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya. Lanjut, kita akan bahas nomor 4. Seorang ibu usia 27 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu. Dirawat di rumah sakit dengan keluhan tekanan darah 140/90 mm hidrogenium, nadi 92 kali per menit, kaki udem dan terdapat varises. BB 23 kilo itu salah ya, karena yang betulnya itu naik berat badannya 23 kilo, bukan berat badannya sekarang ya, itu naik berat badan 23 kilo. Urin protein positif, apakah intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injuri pada janin? A. Anjurkan diet TKTP. B. Penkes persiapan menyusui. C. Kolaborasi pemberian volume cairan. D. Anjurkan tidur miring kiri. E. Kurangnya asupan nutrisi yang mengandung protein. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas seorang ibu usia 27 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu. Dirawat di rumah sakit dengan keluhan tekanan darahnya tinggi ya, 140/90, nadi 92 kali per menit, kaki udem dan terdapat varises. Berat badannya naik 23 kilo, urin protein positif. Nah, ini diagnosisnya apa nih teman-teman? Kira-kira kalian tahu nggak? Ini diagnosisnya adalah preeklamsi ya. Nah, pertanyaannya itu, apakah intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injuri pada janin? Nah, injuri pada janin itu adalah kecemasan pada janin ya, atau resiko pada janin. A. Anjurkan diet TKTP. TKTP itu adalah diet tinggi kalori, tinggi protein, itu bukan ya. Yang B. Penkes persiapan menyusui, itu juga bukan karena ibunya belum melahirkan. C. Kolaborasi pemberian volume cairan, itu pasti ya diberikan pada rumah sakit. Nah, tapi ini di pertanyaannya intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injuri pada janin, jadi bukan. Yang D. Anjurkan tidur miring kiri, itulah jawabannya. Karena mampu melancarkan aliran darah menuju plasenta sehingga janin akan mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. E. Kurangnya asupan nutrisi yang mengandung protein, itu bukan. Nah, jadi jawaban nomor 4 yaitu anjurkan tidur miring kiri untuk mengurangi resiko injuri pada janin. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Seorang perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu. Datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan mual muntah yang sering. Hampir 6 kali sehari, tidak mau makan, nyeri epigastrium, pusing dan cepat letih.
Dari pemeriksaan fisik, tugor kulit berkurang, mata cekung, nafas berbau aseton. Dari hasil laboratorium ditemukan aseton dalam urin positif. Pertanyaannya, apakah masalah kebidanan yang utama pada pasien tersebut? A. Gangguan pola aktivitas. B. Gangguan istirahat dan tidur. C. Gangguan rasa nyaman nyeri. D. Gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. E. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita bahas seorang perempuan masuk IGD 24 tahun G1 P0A0 mual muntah yang sering hampir 6 kali sehari, tidak mau makan, nyeri epigastrium, pusing dan cepat letih. Nah, setelah diperiksa, tugor kulitnya berkurang, mata cekung, nafas berbau aseton. Dari hasil laboratorium ditemukan aseton dalam urin positif. Jadi ini diagnosanya apa nih teman-teman? Kalau tahu nih. Ini diagnosanya HEG ya, tapi ada tingkatannya HEG. Pertanyaannya, apakah masalah kebidanan yang utama pada pasien tersebut? Jawabannya adalah D. Gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Sekian dulu pertanyaannya, ada 5 soal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan lulus P3 tahun ini. Amin. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jika ada kesalahan, mohon di komen komentar ya di bawah ini. Terima kasih.